Bab 3436. Mantel warisan Master Abadi Rui. Pada saat ini, sebagai pusat badai, semua kultivator berpikir Eric Kin pasti sedang memeras otaknya sekarang untuk berpikir bagaimana menjelaskannya pada malam hari. Namun nyatanya, Eric Kin sama sekali tidak merasa tertekan. Di gedung sebelah mansion yang hangus terbakar, Eric Kin sedang berlatih teknik tanpa nama dengan santai. Di salah satu sisi halaman, ada tumpukan batu mutiara awan tinta seperti bukit. Raja obat ruang benda berharga telah memutuskan persediaan rumput ajaib. Eric Kin sudah mengundang ketua asosiasi Yun dan Klie Song beserta yang lainnya pergi bantu mengumpulkannya, tetapi daratan Jiushu sangat besar, jadi pengirimannya tidak begitu cepat. Tidak peduli seberapa kuatnya sandihan, dia juga belum bisa monopoli rumput ajaib dan batu mutiara. Sekarang di tangannya sudah ada batu roh, Eric Kin juga tidak perlu pusing terkait hal membeli batu mutiara awan hitam. Jika di samping ada orang yang mengetahui nilai dari batu mutiara awan hitam ini pasti akan terkejut. Begitu banyak awan hitam, nilainya pasti melebihi 5 juta batu roh. Jatuh di tangan kultivator fase penilaian manapun merupakan jumlah uang yang sangat besar. Begitu banyak batu mutiara, tujuan Eric Kin hanya untuk menghancurkannya. Satu pukulan demi satu pukulan, menghancurkan awan hitam batu mutiara yang tergantung di depannya, dan reiki mengalir mengikuti batu mutiara yang hancur menuju lengan Eric Kin. Seiring dengan proses ini, siklus ini terus berulang. Reiki yang terakumulasi dalam teknik tanpa nama juga terus meningkat. Bagi kultivator, proses peledakan batu mutiara secara terus-menerus tidak membosankan, sebaliknya lumayan memuaskan. Kekurangannya hanya menghabiskan terlalu banyak uang. Setelah melakukan tempering, Eric Kin juga menangkap beberapa poin penting, yaitu ledakan kekuatan yang tiba-tiba dapat menyerap semua esensi dalam batu mutiara dari awan hitam, sehingga kristal yang pecah dapat diserap dan berubah menjadi bubuk seperti kapur dan tidak terbuang sia-sia. Tepat ketika Eric Kin sedang melakukan pelatihan keras, Kailin Song masuk dari luar. "Eric Kin, apakah sekarang kamu benar-benar bisa mengajariku? Lupakan saja jika sedang tidak nyaman." Kailin Song bertanya dengan hati-hati. Pagi ini, Kailin Song mengirimkan transmisi suara kepada Eric Kin dengan semangat. Slip giok yang diserahkan Eric Kin kepadanya telah terintegrasi sepenuhnya. Karena 2 hari ini Kailin Song berkultivasi secara tertutup, Kailin Song tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah keluar, Kailin Song menyadari bahwa dia tampaknya telah mengganggu Eric Kin setelah berjumpa dengan orang tuanya. Jadi, setelah menerima transmisi suara dari Eric Kin yang meminta dirinya untuk datang, Kailin Song ragu-ragu untuk merepotkan Eric Kin. "Mengapa tidak nyaman?" Eric Kin bertanya balik. "Bukankah Master Kin ingin pergi ke alun-alun pada malam hari untuk mengklarifikasi rumor itu?" Kailin Song berkata dengan cemas. "Oh, masalah itu, katakan beberapa kata saja, hal itu bukanlah hal yang penting. Kemarilah, tunjukkan hasilnya padaku." Eric Kin melambaikan tangannya. Semalam Kail Song telah mengunjunginya, dia telah menerima 5 juta batu roh, jadi dia harus melakukan sesuatu. Kailin Song tercengang dan membelalak. "Tidak penting. Master Kin, apakah kamu tidak tahu bahwa sekarang seluruh Qingzhou sedang melihat bagaimana kamu menanggapi desas-desus beberapa hari ini, kultivator yang terpaksa membeli rumput ajaib atau pil dewa yang harga mahal ini pada berharap bisa makan dagingmu. Lalu, kamu ternyata mengatakan hal itu tidak penting sama sekali." Kailin Song menatap dengan tatapan sinis. Awalnya dia mengira dirinya sudah menjadi orang yang berhati besar, tetapi dia tidak menyangka Master Qin ini melebihinya. Dia tidak takut ditenggelamkan oleh air ludah orang.
Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Eric Kin akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah pada malam hari. Selanjutnya, setelah mengamati reiki taktik ilusi yang ditampilkan Kailin Song, Eric Kin menganggukkan kepala. Dalam 2 hari, kamu bisa berkultivasi awal taktik ilusi, lumayan hebat. Ketika bertarung dengan Kailin Song pada hari itu, dirinya sudah menemukan bahwa jiwa dewa Kailin Song sangat kuat dan memiliki fondasi kultivasi jiwa dewa yang sesuai. Ia merupakan bibit yang baik untuk mewarisi Master Abadi Rui. Bisa mempelajari slip giok yang diberikan dirinya dalam 2 hari juga membuktikan hal ini. Jadi, Master Qin setuju untuk menerima aku sebagai muridmu, kata Kailin Song dengan gembira. Iya, tapi bukan aku. Sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa aku bisa mewakili guru menerima murid, kata Eric Kin. Apakah ada beda? Kailin Song bertanya dengan heran. Tentu saja, karena taktik ilusi ini semua adalah pencapaian Master Abadi Rui. Aku hanya mewarisi tetapi tidak meneruskan, jadi aku hanya memberikan jubahnya kepadamu. Eric Kin berkata dengan serius sambil menggelengkan kepala. Berbicara tentang hal ini terasa malu, Master Abadi Rui meminta dirinya untuk menemukan orang yang cocok untuk mewariskannya, agar taktik ilusi yang telah ditelitinya dengan cermat ini tidak putus. Namun, Eric Kin telah mengalami banyak hal dan belum menemukan kandidat yang cocok. Pada akhirnya dia telah memiliki kesempatan. Oleh karena itu, koin roh Kail Song adalah hal yang kedua. Hal utama tetap harus orang yang cocok. Kailin Song memiliki bakat dan merupakan murid dari Tuan Istana Song, putri kesayangan kepala rumah keluarga Song. Setelah mewarisi mantel dari Master Abadi Rui akan ada banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan, cukup untuk memperluaskannya, sehingga Master Guru tidak akan menyesal. Selanjutnya, Eric Kin menghentikan pelatihannya dan duduk di hadapan Kailin Song, mengajarkan ide dan metode Master Abadi Rui padanya. Kailin Song mendengarkan dengan sangat serius. Ketika menemukan misteri, matanya yang indah bersinar. Lagi pula, warisan dari daratan dunia dewa, terutama pada masa periode peri dan iblis zaman kuno, jauh lebih tinggi daripada daratan Jiushu. Sementara Master Abadi Rui juga merupakan pemimpin kultivator taktik ilusi. Ketika mendengar dan melihat Eric Kin menampilkan berbagai kekuatan gaib setelah taktik ilusi dipraktikkan ke Big Grand, Kailin Song pun ikut senang. Pertama kali proses pengajaran, hanya sekedar mengajarkan sesuatu yang sederhana saja. Sekitar 1 jam kemudian, Eric Kin menyerahkan beberapa slip giok kepada Kailin Song, kemudian mengumumkan sudah berakhir. Setelah itu, Eric Kin pergi ke tempat rapat terbesar berada. Kailin Song dan yang lainnya juga akan menemaninya karena mereka memiliki waktu luang. Ketika mengetahui bahwa Eric Kin sedang sibuk, Kailin Song juga tidak mengganggunya. Setelah perjanjian waktu pengajaran berikutnya, Kailin Song pergi dengan memegang 3 slip giok seperti memegang harta karun berharga. Tapi hari ini ditakdirkan untuk tidak ada waktu luang. Tidak lama setelah Kailin Song pergi, 2 bocah yang sudah lama tidak dia temui juga datang berkunjung. Teman seiman Qin, aku dan saudara Wei akan pergi. Setelah memikirkannya, kami merasa lebih baik mengucapkan selamat tinggal kepadamu secara langsung. Sonny Yuan dan Yamin Wei datang berdampingan. Sonny Yuan tersenyum simpul dan memberikan salam kepada Eric Kin. Dibandingkan dengan 2 orang sebelumnya yang berpakaian compang camping dan napas terengah-engah, sekarang Sonny Yuan dan Yamin Wei bersemangat kembali. Mereka telah kembali ke penampilan mereka sebelumnya. Eric Kin memandang mereka berdua. Kejadian itu telah berlalu lebih dari sebulan. Keduanya sudah pulih ke kultivasi fase penilaian. Beberapa hari ini mereka pasti telah pulih dengan baik. Kalian mau pergi?
Eric Qin bertanya dengan heran. Keduanya tinggal di Istana Bintang baik-baik, apa yang ingin mereka lakukan? Iya, sekarang basis kultivasi telah pulih, tidak ada gunanya tinggal di sini, kata Sony Yuan. Bagaimanapun, aku dan saudara Wei berterima kasih kepada teman seiman Qin. Jika kamu tidak membantu kami pada saat itu, kami pasti sudah tersingkir sejak awal. Tapi satu langkah salah, setiap langkah akan salah. Teman seiman mungkin juga mengerti, sekarang kami berdua sudah kehilangan kesempatan untuk memperebutkan warisan Dewa Bintang. Yamin Wei juga berbicara. Bagaimana mengatakannya? Aku dan saudara Wei juga sudah merenungkannya, kata Sony Yuan sambil tersenyum masam. Sebenarnya, sejak mendarat di daratan Jiushu, ujian sudah dimulai dan sangat berbahaya, tetapi kami sama sekali tidak menyadarinya. Bersambung.